Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata wa zalika dinul qayyimah. Was-sawma ramadana fi kulli 'amin wa sanah. Wa hajjal baital harama bil umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para asatizah, para guru, wabil khusus sahibul fadilah guru kita mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, yang kita doakan beliau sehat panjang umur, dan guru kita Ustaz Ki Haji Abdul Hamid Mustafa Al-Hafidh, ibu-ibu, dan guru kita Bapak Ki Haji Ahmad Syatibi, yang semoga sehat panjang umur, Bapak Haji Basrain, Bapak Ustaz Haji siapa ya? Muhammad Tahir, yang semoga juga semua sehat panjang umur, dan para guru-guru yang hadir, para orang tua yang saya sebut, yang tidak sebutkan mohon maaf. Mudah-mudahan dengan hadirnya guru-guru kita, orang-orang tua kita pada tempat ini menjadi penambah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hadirin, bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kumpul kembali di Masjid An-Nasuha untuk kita taklim mengaji. Tapi pada hari ini digeser dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduk dan hadirnya kita di tempat ini menjadi bagian catatan amal untuk kita semua, dan bisa menjadi bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita mesti yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah hidup kita ini banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah, yang kadang atau sering orang itu mengukur kebesaran dan kekuasaan Allah itu dengan ukuran kemanusiaannya, sehingga kita atau bahkan orang itu suka bilang, oh tidak mungkin, oh bagaimana bisa itu terjadi, bagaimana mampu untuk melakukan itu. Di saat dia bicara seperti itu karena mengukurnya dengan ukuran kemanusiaannya. Tapi jangan kita lupa ada kebesaran-kebesaran Allah. Sesuatu bagi kita ini tidak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Sesuatu bagi manusia itu tidak akan terjadi, tapi bagi Allah itu sangat mungkin akan terjadi. Makanya ucapan kita la haula wala quwata illa billah.
Jadi sesuatu bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Allah itu sangat mungkin. Makanya ulama-ulama dulu, Habib Utsman di Jakarta dan sekitarnya, mengajarkan kita kitab yang tipis kecil tapi berisi dengan syarat ilmu. Salah satunya kitab yang beliau tulis adalah Sifat 20. Yang di dalam kitab itu salah satunya disebutkan sifat-sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, dan sifat Allah yang jaiz. Dari yang wajib itu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Yang kita yakin semuanya ini sudah hafal: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat. Itu di situ ada kudrah dan iradah Allah. Makanya jangan berhenti nih belajar kitab Sifat 20. Meskipun belakangan-belakangan ini banyak orang mengatakan Sifat 20 itu bid'ah. Dari mana dia katakan Sifat 20 itu bid'ah? Nggak mungkin, karena ulama itu ketika menyebutkan sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, pasti dikutip ayat. Iroda dikutip ayatnya, baqa dikutip ayatnya, dan ayat itu kan bersumber dari Al-Quran. Kalau ada dalil bersumber dari Al-Quran, mana mungkin dia mengatakan Sifat 20 itu bid'ah. Itulah cara ulama mengajarkan kita agar kita ini ma'rifah, mengenal Allah. Karena di dalam melakukan ibadah saja, kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, nggak mungkin ibadah kita itu akan menjadi sah. Ulama bilang begini, la tasihhul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah itu melainkan harus mengenal terlebih dahulu siapa yang dia sembah. Jadi kalau ada orang menyembah Allah tapi dia tidak kenal siapa yang dia sembah, maka ibadahnya kurang sempurna, bahkan tidak sah. Maka perlu lagi kita terus mengenal Allah, baik zat maupun sifatnya. Yang kedua, di dalam hidup ini kita mesti mengenal Allah, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar kita di dalam hidup ini tidak mudah dan tidak gampang bersikap putus asa. Karena orang-orang yang beriman itu hidupnya mesti optimis, tidak perlu dan tidak boleh putus asa. Karena tadi bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan hal itu. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, kalau menurut logika manusia, setiap api itu pasti panas dan bisa membakar. Tapi kalau Allah memiliki kekuasaan, karena yang menciptakan api itu adalah Allah, maka Allah cukup menurunkan ayat, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa ketika diminta oleh 12 kabilah Bani Israel. Ke-12 kabilah Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa air. Di saat itu Nabi Musa hanya memegang tongkat dan di hadapannya ada batu, tapi turun kebesaran Allah, wadrib bi'asakal hajar panfajarat min husnata asyrata aina fa'alima kullu unasin masyrabahum. Pukullah dengan tongkatmu batu itu, maka terpancarlah 12 mata air sesuai 12 kabilah yang minta air. Ini kenapa bisa terjadi? Karena terjadinya karena kebesaran
Allah. Maka dari riwayat Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya, yang menurut manusia itu tidak mungkin, nah bagi kita ini, kita dijadikan pelajaran. Maka jangan suka ngomong dengan ucapan boro-boro. Boro-boro. Apa itu boro-boro? Ya masa sih? Kalau nggak paham dalam kalimat yang gampang, saya bisa angkat dalam satu contoh. Pak, Bu, Mas, Mbak, nggak kepengen pergi haji apa? Boro-boro. Jangan bilang boro-boro, kita ucapkan apa? Insya Allah. Wa masya Allahu kan wa in lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah tidak kehendaki pasti akan terjadi. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Makanya doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddal lima. Tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah menentukannya. Jadi orang Islam itu hidupnya harus optimis. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang berikutnya, untuk apa lagi kita mengenal Allah? Agar kita ini di dalam hidup bersikap husnuzon kepada Allah. Jangan bersikap suuzon, buruk sangka, negative thinking kepada Allah. Kita mesti bersikap husnuzon. Kenapa? Karena man arafallaha azzala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Apa-apa yang Allah lakukan, apa-apa yang Allah ciptakan, pasti ada hikmahnya. Makanya ulama bilang man arafallaha azzala tuhmah. Siapa orang yang sudah mengenal Allah, maka akan gugurlah seluruh suudzonnya kepada Allah. Wa qala, dan ia pasti akan mengatakan kullu fi'lihi bil hikmah. Apa-apa yang Allah perbuat pasti dibalik itu ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Makanya kita nggak boleh suudzon kepada Allah. Sering kita suka suudzon nih, ya. Sering suka suudzon urusan rezeki pertama tuh. Kadang-kadang orang kita ini kan rame-rame kalau minta dalam urusan rezeki beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah mintanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan juga aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini kita nggak berani baca doa ini, takut kita. Jangankan baca, mengaminkan doa ini aja kita takut. Coba Imam Masjid An-Nasuha baca doa itu ketika selesai sholat. Saya yakin jamaah yang punya kesadaran penuh nggak bakalan bisa mengamini dan tidak akan mau mengamini, betul nggak? Coba diaminin. Jangankan orang yang sekelas kita, sekelas ulama sekalipun nggak bakalan berani baca doa ini. Kalau kita bacanya apa? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana mu'siran fa yassirhu. Ya Allah, wa in kana qalilan fa kasirhu. Ya Allah, kalau aku punya rezeki masih ada di langit turunin, masih terpendam di bumi keluarin. Kalau rezekiku masih jauh dekatin. Kalau susah tolong gampangin, kalau sedikit mudah-mudahan dibanyakin. Itu doa kita. Ntar coba sholat duha ada kita, bacanya pasti itu. Atau yang setiap hari kita baca tuh, Allahumma inna nas'aluka rizqan
halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an, katsira. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang luas dan juga yang banyak. Itu keinginan-keinginan kita. Ternyata apa yang dibaca itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga kalau orang tidak kenal Allah itu akan protes. Ini Tuhan gimana sih sama gue ya? Gue kan udah baca doa, ud'uni astajib lakum. Ayatnya jelas, mintalah kepadaku pasti akan aku berikan. Tapi ini gak dikasih-kasih. Oh, kita jangan suuzon. Allah itu lebih tahu kepada siapa rezeki itu diberikan dan kapan diberikannya. Allah lebih tahu. Dan ulama bilang al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari manusia itu bagian daripada penghalang. Wal man'u minallahi ihsanun. Dan apabila Allah tidak memberikannya, justru di dalamnya ada kasih sayang. Kayak seorang ibu nih punya anak lagi penyakit batuk. Siang-siang tuh anak minta permen. Kata anaknya, "Ma, beli permen." "Jangan." Minta gulali. "Jangan." Minta es krim. "Jangan." Apa tuh seorang ibu lagi benci kepada anaknya? Justru sayang. Kalau dikasih permen, dikasih gulali, dikasih es krim, ntar malam lo gak bisa tidur. Justru seorang ibu itu lagi sayang kepada anaknya. Begitu juga Allah. Di saat Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, di situ ada kasih sayang Allah. Itu husnuzon kita kepada Allah. Jangan protes. Gimana sih ini Tuhan? Gak usah, kita husnuzon saja. Karena kalau pemberian dari manusia itu kadang-kadang suka menghalangi. Tuh, di saat Allah tidak memberikan, justru di situ penuh dengan kasih sayang. Kalau model-model kayak saya, kayak kita nih rame-rame, kalau dijadiin orang kaya, jam-jam gini ada di mana coba? Di puncak. Betul nggak? Ya mall belum buka, gini baru jam 8. Tuh, kita jangan seuzon nih dalam urusan rezeki, termasuk mati nih. Urusan mati ini jangan seuzon. Orang kadang-kadang ngomentarin kematian kan suka seuzon. Ada orang sehat, seger buger, kagak sakit, dikasih kabar meninggal, kadang-kadang kaget. Nah, tuh orang kan kagak sakit. Orangnya badan sehat, nggak sakit. Tadi masih ngaji di Masjid An-Natsuha, mana makannya banyak banget lagi. Tuh. Sementara kalau ada orang yang sakitnya udah lama, dikabarin meninggal, ya emang udah lama dia mah. Tuh. Anak muda dikasih berita meninggal, kaget lagi. Lah kan masih muda. Yang tua dikasih kabar meninggal, emang udah tua. Padahal muda, tua, sehat, sakit, kaya, miskin, itu kematian merupakan takdir dari Allah. Nggak ngukur tua dulu, nggak ngukur sakit dulu. Bisa jadi yang sehat mati duluan, yang sakit belakangan. Betul nggak? Kam min sahihin matat min ghairi illatin wa kam min alilin asyahina minad dahri. Begitu banyak orang yang badannya sehat, kagak sakit, seger buger, matinya nggak pakai sakit. Cuman ketabrak kereta aja mati. Cuman ketabrak kereta mati. Ya bisa nggak? Iya. Ada orang yang sakit udah lama, alhamdulillah masih sehat, masih makan mau, ya kan? Padahal udah sakit lama tuh, bertahun-tahun dia sakit, tapi Allah ngasih panjang umur. Itulah urusan kematian. Jangan suudzon kepada Allah.
Termasuk juga nih dalam urusan jodoh nih, orang kadang-kadang suka seuzon urusan jodoh seseorang. Kalau ada orang, ya Allah punya bini tinggi, bersih, putih, mancung, cuakep, panona alus, irung alus, biwir alus, kan gitu ya. Cakep banget. Begitu kita lihat suaminya, ya Allah, ini Allah salah pilih kali ya. Kan lakinya pendek, hitam, keriting, pesek, ya Allah, istrinya cakep. Jangan seuzon. Atau sebaliknya kita lihat ada orang lagi jalan berdua, ya Allah suaminya ganteng banget, cakep, putih, semampai, wah pokoknya cakep dah. Begitu kita lihat istrinya, ya Allah, udah pendek, badan kayak tiang jalan tol, disikapnya salah, susah. Oh, jangan seuzon, jangan komentar ini laki waktu ngelancong mabok kali ya. Jangan. Ini udah bagian kemauan Allah. Nah, termasuk juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi kita Muhammad dan sejarah perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang tidak percaya hingga saat ini jangan kita heran karena mereka mengukurnya dengan ukuran logikanya, ukuran akal. Kita memang disuruh, diperintahkan di dalam agama untuk memfungsikan akal semaksimal mungkin. Tapi apabila ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal, kita sekedar mengucapkan Allahu Akbar. Udah di luar akal manusia, karena akal manusia untuk mengukur kebesaran peristiwa Isra dan Mi'raj tidak akan mampu, terlalu kecil akal manusia. Jangankan urusan-urusan seperti Isra dan Mi'raj. Nih ibu-ibu yang suka belanja nih, coba Bu, duluan telur apa ayam Bu? Duluan telur apa ayam? Tergantung nyebutinnya katanya. Kata orang duluan telur, lah telur keluarnya dari mana? Ayam. Ayam keluarnya dari? Jadi duluan mana coba? Dalam urusan ini aja kita sulit memecahkan mana yang lebih dulu. Apalagi peristiwa yang besar seperti Isra dan Mi'raj. Namun bagi orang-orang yang paham tentang bahasa Arab enggak terlalu sulit. Karena ayatnya sudah diawali subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya Abu Lahab dia nggak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan kata dia, saya ini berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa arba'ina yauman wa laila, 40 hari 40 malam. Bagaimana Muhammad menempuh perjalanan yang begitu sangat jauh sebelum subuh sudah ada di bumi lagi? Sampai Nabi dikatain orang gila, enggak waras, karena mereka itu ngukurnya dengan ukuran akal. Sayyidina Abu Bakar karena mengukurnya dengan ukuran iman. Sodakta ya Muhammad, sodaktuka ya Rasulullah, aku percaya kepadamu ya Rasul. Padahal tuh Abu Bakar orangnya cakep, kaya, dermawan, kagak banyak ngomong. Dia cuma mengatakan sodaktuka ya Rasulullah, aku percaya engkau wahai Rasulullah. Padahal orangnya cakep, dermawan, kaya, nggak banyak ngomong, cuma mengatakan aku percaya. Tuh, lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya orang-orang yang nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj jangan kita heran karena mengukurnya dengan ukuran akalnya. Inti daripada Isra dan Mi'raj yang kita sama-sama tahu adalah sholat. Sholat ini inti utama daripada Isra dan Mi'raj. Maka beda dengan ibadah-ibadah yang lain, sampai Rasulullah sabdakan, jami'u ma iftaradallah
ibtaradaha fis sama fil ar illa shalah. Ibtaradaha fis sama wa ana baina yaday. Seluruh hal-hal yang diwajibkan oleh Allah diturunkan perintahnya di bumi, melainkan sholat. Sholat ini adalah perintah yang sangat penting. Rasulullah dipanggil melalui Isra dan Mi'raj. Tuh. Kenapa kita mesti melakukan sholat? Nah, ini jawabannya pendek aja dah. Karena inna a'tainakal, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang begitu sangat banyak. Untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak sekali, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah, itu 31 kali itu diulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman tuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa menghitung nikmat Allah. Jangankan nikmat yang besar-besar, yang kecil-kecil aja nih, itu kalau kita mau hitung nggak bakalan bisa. Salah satunya nikmat yang nggak bisa kita hitung apa? Nikmat sehat. Ini nikmat sehat harganya mahal nih. Emang murah? Kita kalau kita lagi sakit, masalah repot semua. Anak repot, saudara repot, teman kita juga jenguk lagi, belum lagi berobat sono, berobat sini. Kita tidur di rumah sakit, biayanya berapa coba? Sakitnya jangan berat-berat dah, enteng-enteng aja, puyeng aja kepala kita. Ini sakit enak nggak? Nggak enak. Ini sehat ini mahal. Makanya Allah kasih jalan keluar untuk mensyukuri nikmat Allah. Selain dengan hal-hal yang lain, salah satunya adalah dengan melakukan sholat. Maka terlalu naif bagi orang yang ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak mau melakukan ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu kan ibadah yang paling mudah dan paling murah. Sholat paling mudah, paling murah. Coba kalau puasa berat, kita mesti menahan lapar dan haus, biayanya juga mahal. Tanya istri kita bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan, saya yakin jawabannya pasti di bulan Ramadan biaya hidup. Termasuk juga haji, apalagi sekarang udah ditaikin jadi 49.700.000. Betul? Zakat juga. Tapi yang ibadah paling murah adalah ibadah sholat. Maka keterlaluan kalau ada orang ketika diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak mau melakukan sholat. Padahal sangat murah. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Tapi sholatnya mesti karena Allah, lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita, justru kita yang butuh untuk melakukan sholat. Yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan wanhar, berkorban untuk Allah. Korban ini minimal korban waktu kita untuk membaca Al-Quran, hadir ke majlis taklim, ini korbanin waktu. Karena kalau kita tidak gunakan nikmat yang Allah berikan untuk mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga yang Allah berikan, ini bahaya. Man lam ya'rif qadran ni'ami sullibaha min haitsu la ya'lamu. Siapa orang yang tidak tahu fungsinya nikmat, maka nikmat itu akan dicabut dari jalan yang dia tidak sadari. Tuh, jadi 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan harus karena Allah dan mau berkorban untuk Allah. Nah terakhir nih, Pak, Bu, monyet makan nggak? Minum, kawin, punya anak, kencing, sholat nggak? Lanjut. Itu artinya kalau ada seorang istri, suaminya kagak sholat,
Berarti tiap malam istrinya tidur di samping. Begitu mau berangkat kerja, suaminya dibikinin kopi. Berarti tuh dia lagi nyiapin kopi buat, baru lihat monyet ngopi. Suaminya yang kagak sholat, begitu pulang kerja masuk angin, minta dikerokin. Berarti istrinya lagi ngerokin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum. Itu Quran lebih menghinakan. Tuh, jadi sholat ini adalah sesuatu yang penting dari ibadah-ibadah yang penting, karena di dalam sholat syahadatnya ada, zakatnya ada, puasanya ada, hajinya ada di situ. Jadi kumpulnya di mana? Di dalam sholat, ya. Jadi pasolli li rabbika wanhar. Dah, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, lulus kita punya hajat, mati husnul khotimah. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.